bagi kami, terutama saya pribadi, adalah obat. Sepahit apapun, karena tidak ada obat itu yang semuanya manis. Kritik, saran, masukan, catatan apapun, itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan, dan terutama sekali adalah untuk perbaikan lembaga yang kita cintai ini. Soal kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan. Selanjutnya hadir. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir. Nah, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah, ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar, berarti satunya benar. Nah, jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih. Nah, itu yang tadi. Misalnya, terbukti melanggar kode etik. Kalau yang melanggar, 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim, diberhentikan tidak hormat. Gitu loh. Tapi yang paling ringan, teguran. Nah, kalau dia itu tidak terbukti, ya kan? Nah, itu bisa direhab. Karena 9 ada berapa itu yang menuduh 99-nya melanggar kode etik semua. Saya kira masuk akal lah, artinya semua hal yang kita ingin tutupi itu kan harus kita bohongi dalam rangka mempertahankan diri bahwa dia mencoba netral atau tidak mencampuri hal itu. Tetapi pada akhirnya kan bukti itu muncul sendiri di dalam putusan terakhir dari nomor 90 tersebut. Rakyat akan berpikir, ternyata benar ada upaya terselubung untuk memainkan konstitusi untuk memuaskan ambisi politik. Kekecewaan dan kemarahan akan makin besar. Ternyata selama ini ada kong kali kong di balik layar. Saya sudah prediksi, apapun putusan MK terhadap Hakim MK, tetap saja akan menjadi bumerang untuk Gibran. Kalau melihat, mendengar komentar daripada majelis, itu relatif sulit untuk dibantah ya. Ini sebenarnya beyond dari pelanggaran etika. Saya mengatakan ada semacam kejahatan yang terencana dan terorganisir, plan and organized crimes yang dilakukan bukan hanya di dalam Mahkamah Konstitusi, tapi juga ada faktor eksternal. Apabila ditemukan hakim atau salah satu seorang hakim misalnya terbukti melanggar kode etik, sepanjang memang belum diatur oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi, maka diperlakukan juga. Nah, tapi ya secara fakta hakim konstitusi tidak mau mengakui bahwa undang-undang itu berlaku untuk dia, khususnya menyangkut pasal 17 tadi. Itu menjadi bukti bahwa perkara ini, putusan ini itu perlu untuk dinyatakan tidak sah atau bahkan diuji ulang melalui permohonan yang sama ke Mahkamah Konstitusi. Poinnya di situ. Jadi tidak serta-merta, saya juga tidak setuju. Tadi saya katakan konstitusi mengikat putusan MK final and binding, jelas. Jadi MK menguji, memeriksa, menelisik lebih dalam dengan kewenangan ke internal MK apakah etik dan perilaku ini yang dilanggar, kemudian jadi dasar pengambilan keputusan. Itu yang perlu kita telisik, dan itu yang kami sampaikan kepada Ketua MK dan anggotanya, Prof. Jimmy Sidiki. Gitu. Ya, mengkritisi nggak ada masalah ya, tapi juga harus dibatasi oleh logika dan akal sehat. Jadi kalau putusan sudah diumumkan, etikanya dalam dunia hukum itu adalah akhir dari semua perdebatan. Sebaik apapun putusan, seburuk apapun putusan, kalau sudah dibuat, ya itulah yang harus kita hormati. Nggak bisa dipertanyakan prosesnya dan lain sebagainya. Kalau majelis etik dimanapun, kita tahu ya bahwa etika itu harus berdasarkan tindakan yang konkret. Jadi sesudah kami diskusikan, itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu loh.
dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 yang ayat 7-nya. Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor, itu bisa berubah itu putusan.